Halo anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan langkah-langkah untuk mengakses e-learning SMK PGRI Payangan. Silahkan kalian masuk ke Google Chrome terlebih dahulu, diklik, kemudian silahkan ketik nama sekolah SMK PGRI Payangan Melajah .id dengan huruf kecil semuanya. Silakan login. Setelah itu kalian bisa login dengan menggunakan username yang sudah dibagikan. Misalnya Ibu contohkan satu, masukkan passwordnya, kemudian centang remember username-nya. Silahkan kalian masuk atau login. Nah, apabila sudah login, kalian pertama-tama bisa ubah pengaturan bahasanya. Klik tanda segitiga ke bawah sebelah kanan di pojok atas itu nomor 2. Itu ada pengaturannya jika ingin diubah ke bahasa Indonesia. Jika tidak, bisa dibiarkan. Kemudian yang kedua, kalian harus cek profil kalian terlebih dahulu apakah kalian sudah login dengan menggunakan username yang benar. Klik tanda segitiga di pojok kanan atas, kemudian pilih view profile. Dicek jika nama kalian sudah benar, berarti bisa dilanjutkan. Untuk melanjutkan pembelajaran, bisa kalian klik di garis 3 yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih dashboard. Nah, kalian bisa cek mata pelajaran yang kalian ikuti dengan men-scroll ke bawah. Mata pelajarnya akan tampak. Jika ada mapel yang belum nampak, bisa kalian cek di show-nya. Mungkin ditambah jumlahnya jadi 24 sehingga semuanya kelihatan. Nah, jika sudah, nanti silakan kalian akses mata pelajarannya sesuai dengan jadwal pelajaran yang kalian dapatkan. Nah, misalkan nanti kalian dapat mata pelajaran bahasa Bali, silahkan dicek mapel bahasa Balinya. Nah, hari ini Ibu cobakan, misalnya kita dapat mapel uji coba. Tinggal kalian klik di mapelnya. Nah, ini mapel uji cobanya akan terlihat seperti ini. Nah, tampilannya bisa kalian perhatikan. Ini ada banyak, ada pengumuman, ada absen, ada silabus, dan seterusnya. Kalian harus mengakses materi itu secara berurutan. Jadi dari yang paling atas silahkan dicek. Nah, untuk mapel uji coba ini yang pertama adalah pengumuman. Itu silakan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kali kalian masuk ke mata pelajaran, kalian harus melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk melakukan absensi, tinggal klik icon absensinya. Kemudian silakan pilih tanggal kalian mengikuti pembelajaran, misalnya tanggal 7 Agustus, itu tinggal kalian klik submit attendance-nya. Kemudian silahkan pilih hadir. Tuh, jangan sampai kalian pilih alpha. Kemudian silahkan simpan perubahannya, save change-nya. Maka dicek status kalian apakah sudah benar. Tuh, di tanggal 7 statusnya sudah berubah menjadi hadir. Berarti kalian sudah melakukan absensi pada pertemuan tersebut. Nanti untuk kembali ke awal, maka kalian bisa klik tanda panah sebelah kanan. Kemudian masuk atau klik ke mapel uji cobanya. Karena tadi kita membuka mapel uji coba, maka akan kembali ke tampilan depan tadi. Setelah kalian melakukan absensi, maka kalian lanjutkan untuk lihat icon kotak di sebelah kanan absensinya. Itu silakan kalian centang. Itu menandakan bahwa kalian sudah selesai melakukan absensi. Setelah kalian selesai melakukan absensi, dilanjutkan untuk mengakses silabus. Itu silakan kalian klik icon silabusnya. Dan silahkan kalian baca isinya. Jika sudah,
kembali lagi ke tampilan awal dengan klik tanda panah di sebelah kanan, kembali lagi ke mapel yang kalian buka. Nah, apabila sudah, kalian perhatikan di sebelah kanan silabusnya. Tadi kan untuk absensi kalian centang sendiri. Nah, untuk silabus, tanda kotaknya itu garisnya adalah putus-putus. Artinya ketika kalian sudah mengakses silabus tersebut, maka dia akan tercentang sendiri. Jadi dengan kata lain, yang kotaknya penuh harus dicentang, yang kotaknya putus-putus kalian harus akses terlebih dahulu, maka baru menandakan bahwa kalian sudah mengakses materi tersebut. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya, ada pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ada materi 1, materi 2, tugas pertemuan 1, dan kuis pertemuan 1. Kita akses terlebih dulu yang materi 1. Sama seperti silabus, kotaknya ada putus-putus yang sebelah kanan. Maka dari itu kalian harus akses materi tersebut terlebih dahulu. Dibuka terlebih dahulu, baru nanti bisa tercentang sendiri atau tercentang secara otomatis. Kita akses materinya, kemudian silakan kalian baca. Dan kembali lagi ke mapel uji coba jika sudah selesai kalian membaca materinya. Nah, bisa kalian lanjutkan ke materi berikutnya jika materinya lebih dari 1, ke materi 2 misalkan. Apabila nanti terdapat icon ini di awal, di tampilan mapel uji coba tadi, ada berupa book, file, folder, label, dan seterusnya, maka itu juga termasuk materi. Nanti siapa tahu gurunya memberikan materi dalam bentuk buku, dalam bentuk file, ataupun folder. Nah, nanti jika ada link seperti ini, http smkpgri.payangan.sca.id, itu silahkan kalian klik saja langsung linknya. Maka nanti akan tampil materinya. Tinggal diklik, kita coba. Nah, setelah diklik, maka akan tampil seperti ini, materinya kelihatan. Jika sudah kalian pelajari, bisa kalian kembali ke tampilan awal tadi dengan mengklik tombol kembali di HP kalian masing-masing. Nah, jika sudah diklik, tampil lagi ke yang tadi. Jika nanti materinya berupa video, kalian tinggal klik videonya, tonton di tampilan ini langsung bisa ditonton. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali ke mapel uji coba yang tadi lagi, kembali ke tampilan awal. Nah, sekarang kita perhatikan materi 1 sudah tercentang, materi 2 juga sudah tercentang secara otomatis jika kalian sudah mengaksesnya. Sekarang, untuk mengerjakan tugas pertemuan 1, maka kita akses tugasnya terlebih dahulu dengan klik tombol klik icon tugasnya, maka akan muncul soalnya. Misalkan kerjakanlah soal berikut, soalnya ada 3. Untuk menjawabnya, maka kalian bisa klik add submission atau lakukan pengajuan jika nanti pengaturannya dalam bahasa Indonesia. Klik add submissionnya, soal itu bisa dijawab dengan mengetik jawaban kalian langsung di HP kalian sendiri. Ini di bagian sini, silakan ketikkan misalnya jawabannya untuk nomor 1, terus untuk soal nomor 2, dan seterusnya. Nanti misalkan pada soal nomor 2 yang diminta adalah foto dari ringkasannya. Maka kalian bisa foto terlebih dahulu ringkasan kalian, simpan di HP-nya, kemudian untuk menguploadnya silakan dipilih icon gambar di nomor 3 dari kiri di layar kedua, itu silakan diklik. Kemudian silakan di browse. Sebelum di browse silakan kalian atur ukurannya, pilih yang paling kecil misalkan 100 kali
200 atau size, klik description not necessary-nya silahkan diklik, nggak usah diisi. Kemudian di browse, di upload filenya, pilih file, itu dari file galeri kalian, tuh bisa dilihat dari kameranya misalkan. Nah ini, kemudian silahkan di upload filenya, tinggal di upload. Di sini bagian upload this file. Nah, apabila sudah terupload gambarnya, tinggal di save image-nya. Nih, setelah itu bisa kalian lanjutkan untuk soal berikutnya lagi di tampilan ini. Jadi soal nomor 1 sudah terjawab, nomor 2 sudah. Jika untuk nomor 3 yang diminta adalah file Word ataupun PDF yang diminta, maka kalian bisa tampilkan di baris kedua dari atas yang paling kanan, itu bisa diisi. Jadi jika sudah, sama seperti tadi cara uploadnya, kalian simpan perubahan, save change-nya. Setelah itu, nah jawaban kalian itu tinggal di submit. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu status submission-nya atau submission statusnya sudah berubah. Jadi itu menunjukkan bahwa kalian sudah selesai menjawab soal tersebut. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali ke tampilan mapel awal lagi. Klik tanda panah sebelah kanan, masuk ke mapel uji cobanya. Nah, jika sudah, maka tugas pertemuan 1 sudah tercentang sendiri. Dijawab pada saat tanggal kalian menjawab atau mengerjakannya. Nah, jika soalnya berupa kuis, maka untuk mengerjakannya kalian langsung klik icon kuisnya. Kemudian pilih attempt quiz now. Kemudian start attempt. Nah, maka akan tampil soalnya secara langsung. Ini untuk soal yang objektif. Misalnya soal 1, kita pilih jawabannya. Kemudian next lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2 misalkan. Kemudian ke, ini kalau jumlah soalnya banyak, jadi silakan kalian next saja. Jika sudah, klik finish attempt. Nah, jika sudah, ini klik submit all and finish. Kemudian klik lagi submit all and finish. Nah, ini sudah selesai kalian jawab. Ini untuk soal nomor 1, soal nomor 2. Nanti nilainya akan terlihat langsung di sini. Misalnya nilainya berapa, grade-nya berapa. Jika sudah, kalian bisa kembali lagi ke tampilan awal. Klik tanda panah sebelah kanan. Ini bisa dilihat show kuisnya. Itu soal jumlah soalnya berapa. Nah, jika sudah, nanti bisa kalian kembali ke tampilan awal course-nya tadi dengan klik tombol kembali di HP kalian. Tuh. Tinggal kembali lagi ke Nah, ini jika sudah finish kuisnya, maka akan tampak langsung nilainya.
Setelah itu bisa kalian lanjutkan ke mapel awal tadi, mapel uji cobanya. Nah, maka kalian cek apakah sudah tercentang. Jadi untuk di pertemuan 1 semua materi dan tugas sudah kalian akses. Jadi untuk pertemuan berikutnya caranya sama seperti tadi lagi, akses materi terlebih dahulu, tugas, dan lanjutkan ke kuis jika ada kuis. Namun sebelum kalian melakukan atau mengakses materi, maka kalian harus ingat lakukan absensi terlebih dahulu. Jadi sekian yang bisa Ibu bagikan. Nanti silahkan dicoba untuk mengakses e-learningnya. Dan selamat belajar.